warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hayya al-asbab lana ma'syara ahli al-iman wal islam matalib al-aliyah ar-rafi'ah al-zahirah al-batinah. Allahumma ya karim ya rahman adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa habibina wa syafi'ina rasulina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid mushola, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid Sunan Giri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan selalu dimakmurkan oleh Allah khususnya dan umumnya kepada seluruh masjid dan mushola dimanapun berada, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya insyaallah apa yang menjadi hajat-hajat kita dan keinginan-keinginan kita insyaallah dikabulkan dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut keterangan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, mengutip daripada maqalah Al-Imam Fatah Al-Musili alaihi rahmatullah, beliau berkata, "Idza muni'a al-maridu min at-ta'ami thalathata ayyam yamut." Jikalau ada orang sakit kemudian tidak dikasih makan selama 3 hari, maka kondisi orang yang sakit kemungkinan akan meninggal dunia. Kalau ada orang sakit nggak boleh makan, mau makan nggak boleh, mau minum nggak boleh, thalathata ayyam 3 hari, maka efeknya apa? Yamut. Dikhawatirkan nanti orang yang sakit tersebut akan meninggal dunia. Fakadzalikal qalbu, begitu pula hati manusia. Fakadzalikal qalbu, begitu pula hati kita. Idza muni'a, kalau dicegah, kalau dilarang, kalau orangnya mengabaikan, tidak dikasih nutrisi berupa ilmu agama, tidak diajak dan dikenalkan oleh Sang Maha Kuasa dengan ibadah, dengan melakukan amal-amal soleh, kira-kira mati nopo mboten hatinya? Mati. Kalau matinya jasad, paling efeknya dimasukkan ke liang lahat, dan semuanya orang pasti nantinya akan masuk ke liang lahat. Tapi kalau matinya hati, niki efeknya bukan hanya masuk ke liang lahat tok, sampai nyambung di akhirat. Sampai nyambung di akhirat. Sehingga kalau sudah hati ini mati, maka seseorang akan malas untuk beribadah, malas melakukan taat. Kalau sudah malas untuk beribadah, malas untuk melakukan taat, maka orang tersebut dikhawatirkan akan dikuasai oleh hawa nafsunya ammarah bisu, sehingga yang dilakukan adalah perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari ini keterangan, mari kita berusaha sekuat tenaga menghidupkan roh kita dan hati kita dengan berupaya menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, ikut gabung dengan kalangan orang-orang yang baik agar kita insya Allah hati kita dihidupkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada salah satu wali min awliyaillah keluar dari rumahnya, nek mboten salah Imam Ibrahim atau Imam Hasan Basri, keluar dari rumahnya lalu beberapa langkah melihat ada seseorang berada di tepi jalan. Orang itu kedua kakinya enggak ada, kedua tangannya enggak ada, kedua matanya enggak ada. Jangan bayangin mawon ada orang kedua kakinya enggak ada, kira-kira jalannya bagaimana? Kedua tangannya tidak ada, kira-kira kalau mau makan bagaimana? Terus kedua matanya tidak ada, lisannya masih bisa mengatakan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqta fadila. Terima kasih Gusti, alhamdulillah Gusti, Engkau telah memberikan aku nikmat yang besar yang Engkau haramkan kepada sebagian manusia. Nikmat nopo, Pak? Kira-kira nikmat nopo? Enggak punya kaki, enggak punya tangan, enggak punya mata. Kadang-kadang orang itu paham nikmat itu duit, itu nikmat. Orang paham nikmat itu harta, itu nikmat. Orang paham nikmat itu kalau sudah punya kendaraan mewah, mobil mewah, rumah mewah, itu nikmat. Dia nggak merasa kalau dia bangun tidur bisa mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi, itu sudah termasuk nikmat. Tidak merasa kalau langkah demi langkah ke majelis taklim itu salah satu di antara nikmat. Bisa bangun akhir malam tahajud walaupun 2 rakaat itu termasuk nikmat. Kumpul bersama, gabung bersama, menghadiri majelis taklim, menambah ukhuwah Islamiyah, ini termasuk daripada nikmat, dan itu nikmat yang kembali kepada ukhrawi. Lalu kemudian orang wali tersebut mengatakan, hei fulan, maaf, Anda mengatakan alhamdulillah, itu atas pujian apa? Zahirnya Anda sudah habis nikmatnya, tinggal nunggu rumah. Sudah nggak ada kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, bahkan kepalanya itu selalu disengat oleh Allah, setiap saat disengat, dientuk dengan tawon, tapi masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ditanya, wahai fulan, nikmat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Anda? Zahirnya Anda sudah habis nikmat Anda, sudah nggak punya apa-apa. Beliau jawab, hei fulan, Allah telah memberikan aku 2 nikmat. Yang pertama, lisanun dzakir wa qalbun syakir. Lisanku yang selalu bisa berzikir, bisa mengucapkan hamdalah, bisa mengucapkan tasbih, bisa mengucapkan takbir, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang ada orang sehat, masya Allah, semuanya ada. Membaca Allah Akbar, nunggu sholat, sholat. Selain sholat nggak pernah. Semua jasadnya sehat, kadang-kadang belum mampu mengucapkan subhanallah atau mampu mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat pertama, lisan dzakir, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, wa qalban syakir, hati yang selalu bersyukur.
qalban syakir, bersyukur bahwa masih ada nikmat yang paling tinggi, yang paling istimewa. Ini nikmat tetapnya iman, tetapnya Islam, dan ini nikmat di atas daripada kenikmatan. Maka oleh sebab itu kita semuanya alhamdulillah diguyur oleh Allah Ta'ala, bukan hanya nikmat yang zahir, bahkan nikmat yang batin pun juga diguyur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang syukur kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah dan dijabai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan tanya jawab, mari kita ambil sebagian daripada keterangan dalam kitab Syarah Al-Hikam. Disebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Monggo diunjuk. Mimma yutawwilul umrah iktharus sadaqah. Di antara trik dan teori agar seseorang itu mendapatkan umur berkah sekaligus dipanjangkan oleh Allah. Ingin apa betul? Ingin umur yang panjang? Mudah-mudahan semuanya umurnya panjang. Amin. Caranya, triknya, iktsarus sadaqah. Dianjurkan ngatah-ngatahke sedekah, memperbanyak sedekah. Itu merupakan salah satu trik dan teori agar umur kita panjang sekaligus diberkahi oleh Allah. Kok sakit Ustaz? Nggih. Sebab ada dua malaikat tiap hari datang di atas kepala kita di pagi hari. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah berkah untuk dia yang infak fisabilillah. Dan bersedekah itu gak harus kata, seceguk air juga masuk kategori sedekah. Sesuap nasi juga termasuk daripada jenis sedekah. Apalagi sing 1 juta, 2 juta. Nek saged. Jadi setiap pagi semua manusia yang memiliki ruh, pagi hari Allah Ta'ala datangkan malaikat, tugasnya hanya mendoakan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Setiap pagi ada malaikat yang turun pagi hari untuk mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kalau di hari itu orang tersebut infak dan sedekah, maka didoakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah Ta'ala umurnya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Ta'ala usaha dan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah bangkrutkanlah dia, janganlah kasih berkah kepada dia jika dia tidak infak fisabilillah. Makanya ada istilah sedekah subuh, sedekah di pagi hari. Keluar dari rumah bawa permen, bawa coklat, bawa uang seberapa, ada pemulung, ada siapa, ada orang dikasihkan, ada anak kecil dikasihkan, diniati untuk apa? Untuk bersedekah. Ini pertama, memperbanyak daripada sedekah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagian riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang kalau harta itu disedekahkan,
boten ngarah kurang, bal justru 3 kali diulangi Rasul, yazdad tambah, yazdad tambah, yazdad akan tambah. Dan itu mujarrab. Seseorang itu ingin rezekinya lancar, usahanya berkah. Triknya bukan digegem, teorinya bukan disimpan, digegem, disimpan boten. Sebab sing paring rezeki niku Allah. Sinten sing paring rezeki? Allah. Innahu huwar razzaq. Yang punya rezeki, yang membagi rezeki punya program. Nek ingin rezekimu tak tambahi, maka berinfaklah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, maka kamu akan saya tambahi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya Rabbal. Usahakan. Tiap hari usahakan. Baik berupa harta, kalau nggak bisa berupa makanan, berupa minuman dan seterusnya. Yang kedua, ibtida'us salam ala man laqitahu, memulai ulul salam kepada setiap orang yang kita jumpai. Nawa ulul salam. Setiap jenengan kepanggih dengan siapapun, usahakan pertama kali yang ulul salam panjenengan, supados umur panjenengan berkah dan diperpanjang oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi siapapun di antara kita pengen agar umurnya berkah, maka selalu goleki tiang supados dia itu mulai salam. Okay. Kalau 1 orang, ya Masya Allah berkah, 2 orang tambah berkah, 3 orang tambah berkah, begitu pula seterusnya. Karena setiap ada orang ketemu dengan temannya, 100 rahmat itu turun dari Allah. Pinten Pak? 100 rahmat. 70 rahmat diberikan kepada pertama kali simpulun salam. Yang 30 rahmat diberikan kepada temannya. 70 rahmat artinya rahmat kasih sayang Allah. Rahmat itu artinya nama kasih sayang Allah. Dengan artikan monggo, apa makna rahmat? Berkahnya umur, panjangnya umur, apa malih Pak? Rezeki berkah, usaha lancar, nikmat, sehat, sedanten niku masuk dalam lingkaran rahmatnya Allah. 70 kali, 70 rahmat turun. Yang mendapatkan adalah orang yang pertama kali urusan salam. Sehingga Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ketemu dengan siapapun, bahkan anak kecil pun, pertama kali yang keluar adalah Assalamualaikum. Bahkan dengan anak kecil pun nggak bisa mendahului salamnya Rasulullah. Rasulullah pertama kali yang ulul salam, Assalamualaikum. Lalu dijawab Waalaikumsalam. Apa artinya? Mudah-mudahan sampeyan selamat, kan gitu. Assalamualaikum, mudah-mudahan sampeyan selamat. Ditambahi warahmatullah, mudah-mudahan sampeyan angsal rahmatnya. Wabarakatuh, mudah-mudahan sampeyan angsal barakah Allah. Monggo diartikan makna selamat, makna rahmat, makna berkah. Tahu nggih? Selamat dari Allah, pemilik jagat raya. Rahmat dari Allah, pencipta segala-galanya. Berkah dari Allah yang memiliki surga beserta isinya. Berkah dari fulan, ya tergantung kekuatannya fulan. Rahmat dari fulan, ya tergantung kondisi fulan. Keamanan dari fulan, ya tergantung karena makhluk. Tapi ini salam, rahmat dan berkah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau rumah pengen berkah,
Sering saya sampaikan, setiap masuk rumah jangan lupakan namanya ulusan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Zaman-zaman sekarang sudah berubah ya. Selamat pagi, paginya tok, selamat siang ibu. Selamat siang tok, selamat sore tok. Tapi kalau assalamualaikum nggak ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Kapanpun Anda selamat, dimanapun Anda selamat, tanpa mengecilkan. Yang baik mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu hak mereka. Tapi kita orang muslim diajari sama Nabi Muhammad SAW bahwa menghormati orang muslim yaitu dengan mengatakan assalamu alaikum wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kemudian yang ketiga ingin menikah tasrihus sya'r ma'al lihyah. Nah, jenengan nyisir rambut, jenggotnya barang disisir Pak. Di antara asbab umur berkah panjang, nah jenengan nyisir rambut, jangan tinggalkan apa? Sing duwe jenggot. Nggih. Jadi nggih, bagi yang punya jenggot. Nggih, kula cuma maos tenggene kitab ini. Nggih, jadi menyisir rambut sekaligus kalau ada jenggot apa? Nah, kalau tidak punya ya enggak toh. Sudah lepas tuntutan, jangan salah paham. Susah ada jenggot apa? Enggak sama ibu-ibu mungkin. Bagi yang punya jenggot dirapikan sebagaimana merapikan yang namanya rambut. Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah, suka terhadap keindahan. Sedangkan masuk la in syakartum la azidannakum. Semua yang jadi keterangan masuk la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau syukur tak tambahin nikmatnya. Lah bentuk syukur kita bagaimana? Berdandan di depan cermin. Loh iya, alhamdulillah Gusti, ternyata aku ganteng Gusti. Ngoten. Nggih, ibu-ibu nggih ngoten. Maca, tapi di dalam rumah. Nah, jangan salah paham nih. Jangan disekat ini omongan saya ini. Nggih, berdandan. Yang laki-laki pun juga berdandan. Biar istrinya betah. Ngoten. Yang istri pun juga sama berdandan biar suaminya betah. Di dalam rumah berdandan. Secantik apapun lebih baik, tapi di dalam rumah. Kalau sekarang kan enggak. Dalam rumah wallahu alam, di luar rumah Masya Allah. Mau kemana ini? Mau acara ngantenan? Masya Allah, setengah jam dandannya. Ketika suami di rumah, gak popo bojo dhewe. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma sholli ala Muhammad, kemana-mana itu bawaannya satu cermin. Rasulullah kemana-mana bawaannya cermin, kayak ngilu. Yang kedua sisir tadi. Yang ketiga siwakan. Yang keempat biasanya ada yang dipakai oleh perempuan itu apa namanya, kados alat, bukan alat ini atas kayu, kemudian untuk rambut-rambut yang melungker di apa bahasanya itu. Iya, sebab menurut keterangan rambutnya Rasulullah itu ada yang mengatakan sampai di bawah telinga. Jadi rambut ini panjang. Rasulullah ini rambutnya panjang, tapi dirapikan. Itu kemana-mana yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang dibawa juga adalah alat yang digunakan untuk wudu. Suatu ketika ada tamu mau datang dari luar, mau sholat Rasulullah berkaca, lama berdandan.
Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa sih ini? Temui aja, sudah selesai. Kata Rasulullah, enggak Aisyah, Allah Ta'ala senang kalau seseorang ketika ditamuinya, orang yang ditamui itu mempersiapkan dirinya untuk menghormati tamu. Kan jenengan senang kalau bertamu ternyata orangnya pakaiannya rapi, gitu kan? Rumahnya bersih, pakaiannya rapi, itu menunjukkan apa? Menghormati kepada tamu, termasuk ikramul dhaif, menghormati atau memuliakan tamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus diantaranya gimana kok syammuti bil ashar, usahakan jenengan waktu tahajud siapkan minyak wangi atau mungkin bukhur yang biasa kita awal bulan pakai maulid. Ruangan yang jenengan gunakan untuk tahajud ini pun jenengan kasih yang ini pun parfum, baik pakaian atau mungkin ruangannya baik berupa minyak wangi atau mungkin umur diharumkan. Ini keterangan ini termasuk juga membuat umur itu barokah. Nah, ini semuanya sebelum saya lanjutkan itu membuat hati kita itu tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan orang timbulnya penyakit? Kapan sih orang itu kena penyakit? Kapan orang banyak pikiran? Betul. Sumber penyakit itu banyak pikiran. Betul. Maaf, fakta membuktikan. Apa ada hayawan darah tinggi? Burung darah tinggi ada. Maaf loh, ada yang kena stroke burung. Ada. Kena diabetes ada. Ya, gak ada. Kenapa? Soalnya burung gak pernah sumpah. Menungso duwe kabeh, otak punya, hati punya, masalah dipek dhewe. Lho duwe pangeran gak tinggu. Wa ufawwidu amri ilallah, pasrahkan semua. Loh, jare pangeran salah-salahmu dhewe, aku stembek kamu pasrahi mboten. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi maaf kalau orang pengen sehat, jasmaninya sehat, rohaninya jadi sehat, monggo. Kalau mau senam tapi dengan adab, dengan akhlak, dengan senam islami, monggo. Atau yang paling penting, mari kita jaga kesehatan kita dengan sering-sering memasrahkan urusan kita di hadapan Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Goreng masalahmu, ojo dipek dewe. Kata Allah, pasrahkan. Kamu punya apa? Punya problem apa? Jangan dipikir-pikir sendiri. Nah, tadi yang saya terangkan, kenapa berdendang terus kemudian ini kita dianjurkan untuk mencium-cium bau harum agar hati kita tenang, akal kita tenang. Kata Imam Syafi'i mengatakan, man toba rihu zaka aqlu. Kalau orang itu baunya selalu harum, menunjukkan kecerdasan orang itu. Wa man nadhufa thawbuhu zala hammu. Barang siapa kalau pakaiannya bersih, tubuhnya bersih, pasti kesusahannya akan hilang. Dan itu saya sendiri merasakan di pondok itu, kalau sudah numpuk pakaian, weselnya telat, kirimannya telat, pakaian nah gak iso apa-apa, ngapa lo gak seneng, gak imut, kenapa? Mikir pakaiannya numpuk, pakaian kotor numpuk, ditambahi weselnya telat, lagi problemnya anak pondok. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo rumah kita kasih harum, monggo kita parfumi, khususnya kamar yang jenengan gunakan tahajud, tempat yang gunakan jangan tahajud, khusus di waktu sahar 1/3 malam, monggo itu tempat untuk menarik kesehatan. Namanya mustasfa, berobat secara rohani adalah bangun di akhir malam, yaitu dengan melakukan sholat tahajud.
Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul alaihi salatu wassalam itu tubuhnya sudah berparfum, dari sananya baunya harum. Bahkan para sahabat-sahabat perempuan itu mengetahui putranya habis dari Rasulullah dari bau parfum. Jadi setiap ada anak kecil dipegang oleh Rasul tangannya, pulang-pulang dicek, itu harumnya kadang-kadang sampai setahun nggak hilang, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baru harumnya tangan. Bagaimana harumnya syariat dan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sebagian riwayat bahkan Rasulullah ketika tindaan bepergian, kemudian di tengah perjalanan singgah karena teriknya panas matahari, keringatnya netes di tanah. 1 tahun tanah itu baunya harum, Pak. Loh, beliau seperti itu kelebihannya, tapi masih suka pakai minyak. Nah, ini promosi bagi sing dodolan minyak nih, Pak, menguntungkan. Beliau ini berbau harum, baunya harum, wangi. Kalau sudah lewat salah satu jalan, kemudian beliau keluar, para sahabat tahu, ini jalan barusan dilewati Rasulullah. Dari mana? Dari baunya Rasul. Walaupun seperti itu, Rasulullah suka yang namanya parfum. Sampai diterangkan, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Di dunia ini ada 3 hal yang paling aku cintai, diantaranya atib, ingin menikah pakai parfum. Waktu sudah masuk, insya Allah. Terus kemudian diterangkan pula kathratul istighfar, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Kata lo nggih, yang pertama tadi sedekah, yang kedua usahakan mulai uluk salam, kemudian kalau menyisir rambut jangan lupa dibau jenggotnya, kemudian pakai parfum di waktu sahar tahajud, kemudian kathratul istighfar, dianjurkan kita memperbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 memperbanyak istighfar. Ini kalau dimasukkan ke laboratorium, ini gak melebu, gak melebu, karena ini urusan akhirat. Urusan akhirat. Kalau mereka beliau para dokter hanya memfasilitasi sing dohir saja, sing batin bukan ahlinya dan bukan orang yang bisa menanganinya. Betul. Sumpek. Jangan monggo matur dokter obatnya sumpek. Wonten apotek opil untuk menghilangkan sumpek. Betul. Sumpek ilangnya hadirah di majelis taklim, sumpek hadirah majelis dzikir, sumpek gunakan banyak baca Quran, sumpek jernihkan hati. Pengen hilang sumpeknya, jernihkan hati, perbanyak diantara untuk beristighfar. Kathratul istighfar, memperbanyak istighfar merupakan salah satu trik agar umur kita berkah dan dipanjangkan oleh Allah. Keluar sedikit dari ini keterangan, ada 3 orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, saya ini menikah sudah sekian tahun tapi nggak punya anak, solusinya apa? Kata beliau, perbanyak istighfar. Masuk ngebutan? Nyambung? Gak. Kok iso? Gak nyambung. Kalau ilmu dokter nggak nyambung, ilmu kedokteran, ilmu zahir nggak nyambung. Niki ilmu urusan akhirat. Perbanyak istighfar. Keluar, datang lagi orang yang kedua, wahai imam, saya sudah bolak-balik bisnis nggak lancar-lancar, sudah buka usaha, buka ini, tapi belum ada hasilnya. Ya nopo solusinya? Nopo? Perbanyak istighfar. Nyambung. Masuk nopo? Tele. Enggak. Nggak pengen rezeki lancar loh, banyak bisnis, buka ini. Tapi fakta membuktikan, apakah semuanya bisa terkondisikan dengan baik? Belum tentu. Tapi ini triknya ulama, perbanyak istighfar.
Keluar, datang lagi yang ketiga, wahai imam, saya sudah punya ladang, tapi karena sempitnya hujan, maaf jarang turun hujan, sehingga tanaman saya semuanya mati. Bagaimana solusinya imam? Apa kata imam? Berbanyak istighfar. Santrinya saat itu yang hadir matur, wahai imam, kok jenengan jawab enak? Jawabnya kok enak? Ini problem besar lagi. Ini manusia nggak bisa nangani nih. Nah ini jangan dipikir sendiri. Jangan dipikir sendiri. Jangan dipikir sendiri. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Masalah perbanyak sujud. Masalah perbanyak baca Quran. Enggak, jangan tambah digunakan nama bahasa sekarang. Wallahu a'lam. Oke. Setelah santri tersebut mengatakan, wahai imam, kok enak betul dengan ngasih jawaban istighfar, padahal perbedaan pertanyaan tiga berbeda-beda, dan ini sulit loh Pak, orang nggak punya anak loh, sulit nih. Kemudian usaha buat lancar, angin loh Pak nih. Yang ketiga, kemudian kapan hujan turun loh, ini hal-hal yang sulit. Kata imam, istighfar. Setelah ditanya oleh santrinya, wahai imam, kok jenengan mudah menjawab? Kata beliau, sing jawab ora aku, sing jawab pangeran. Sinten? Sing jawab sinten? Allah. Ini bukan solusi dari aku nggak punya apa-apa. Ini solusi dari Al-Quran. Saya ajarkan kepada mereka, ya, di firman Allah, yursilis istaghfiru rabbakum innahu kana, perbanyaklah istighfar. Hasilnya nopo? Kontan. Yursilis sama alaikum midrara, datang air hujan. Wa yumditkum bi amwal, dikasih harta. Wa banin, dan dikasih keturunan. Kalau kita masih meragukan terhadap janji Allah Ta'ala, monggo dicek sendiri keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dianjurkan untuk isbaghil wudu, merapikan wudu kita. Artinya merapikan, kerjakan mulai dari awal sampai akhir, nek saged semua sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam wudu dikompliti. Isbaghil wudu niki. Waktu itu akhir niki. Rasulullah matur tenggene sahabat Anas, ya Anas, wahai Anas, asbighil wudu. Nek wudu jangan sekedar wudu, buatlah wudu sing panjang. Napa? Sing panjang. Sunnah-sunnah sebelumnya apa? Sunnah di dalamnya apa? Sunnah setelahnya apa? Sunnah membasuh muka seperti apa? Membasuh tangan seperti apa? Mengusap rambut seperti apa? Membasuh kaki seperti apa? Yang rapi, yang lama. Nah, rapi dan lama tolong usahakan jangan sampai ketinggalan jamaah. Nah, maka kalau wudu sebelumnya setengah jam sebelumnya wudu Pak. Oh, saya suwe Ustaz turun mancing. La ilaha illallah. Usahakan. Apa kata Rasulullah? Wahai Anas, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Yuzad fi umrik, umurmu panjang nanti. Umurmu panjang, umurmu akan berkah. Ngertos umuripun sahabat Anas pinten? Waktu itu akhir ini 103 tahun. Pinten? 103. Umur sahabat Anas itu 103. Dapat doa dari Rasulullah satu, ya Allah, barokailah umurnya, umur panjang. Barokailah putranya mendekati 100. Masya Allah. Terus berkailah ilmunya, tiga doa. Umurnya panjang, berkailah anaknya kata, kemudian ilmunya kata, terus hartanya kata dan berkah. 4 doa dari Nabi Muhammad SAW. Pun ini semuanya adalah hal-hal bagi orang-orang yang ingin
ingin umurnya panjang serta berkah, maka amalkanlah amalan-amal yang diterangkan oleh para ulama. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah. Sebelum pertanyaan, nyuwun qasidah anak santri setengah. Bismillah, ayo 5 menit baca qasidah sebelum pertanyaan kita jawab. Yang lain mungkin badai sambil ngopi, monggo. Mana? Bismillah. Qasidah. Ada mic-nya. Konten mic-nya. Sini. Bentar. Ini dulu, pakai ini dulu. Ayo. Biar agak rileks sedikit sebelum pertanyaan kita jawab. Monggo kali diunjuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu alaihi ya Rasulullah salamun alaihi ya يا مدير
Bagaimana hukumnya wanita berjoget pakai hijab? Hijabnya bagus, jogetannya ini menggoda. Nggih. Wanita berjoget pakai hijab. Berjogetnya di mana? Kalau di depan suami bagus. Di kamar sendiri ya udah sama suami bagus. Tapi kalau di luar ya. Walaupun pakai yang namanya hijab tetap boten angsal. Kenapa? Karena bisa menarik perhatian orang lain untuk menimbulkan yang namanya syahwat. Kalau itu ada masalah, kenapa adzan kok tidak ada yang dari perempuan? Monggo. Adzan itu syaratnya harus laki-laki. Kenapa kok tidak ada yang dari perempuan? Padahal itu ibadah, padahal itu taat. Ayo, lalu saya termasuk auratnya perempuan suaranya ketika adzan. Loh, apalagi di luar adzan. Ketika adzan dikumandangkan, wajib bagi kita yang mendengarkannya untuk memberhentikan semua aktivitas, kita dengarkan suaranya. Nah, kalau seandainya yang adzan perempuan suaranya dipoles, diindah, jenengan pirang, perasaan jenengan ya apa? Waduh, iki suarane ya nopo wong iki kan. Loh, ini baru suara toh. Saat mengatakan enggak. Adzan jangan perempuan tapi laki-laki. Paham? Apalagi keluar daripada adzan. Oh, kita nggak boleh membenci. Tapi kita berusaha bagaimana untuk mendoakan. Itu yang terakhir kita. Kalau tahu hal-hal yang kurang pas, kita nggak boleh membenci, nggak boleh menghina. Karena kita kembalikan semuanya itu yang mentakdirkan adalah Allah. Ujian bagi kita ketika kita melihat, jangan tambah ditonton. Oh, lumayan. Jangan. Doakan ya Allah, Allahumma hdi, Allahumma hdihi. Kalau laki-laki, Allahumma hdiha. Mungkin dia belum tahu, atau mungkin dia belum mengerti. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin. Yang jelas buatan angsal, berjoget buatan angsal kalau di luar forum umum. Tapi kalau di khusus tempat yang khusus, mungkin apalagi dengan suaminya, boleh-boleh saja. Apakah benar enggak? Apa benar enggak? Ada umur dosa jariyah terus mengalir. Sebagaimana mana pahala itu ada yang pahala jariyah, begitu pula dosa juga ada dosa jariyah. Pahala jariyah, contohnya program kopi. Mulai dari dulu almarhum Pak Imam sampai sekarang beliau sudah meninggal dunia. Kemudian ada orang niru, aku bikin rutinan lain di masjidku, di musolaku, pingin seandainya tak kasih kopi biar buat tenang nanti. Pahala apa buat Pak Irwanto? Pahala. Loh, padahal cuma programnya di Masjid Sunan, tapi ditiru kebaikannya. Sama juga seperti kitab pengajian. Napa malih? Hal-hal baik yang tidak melanggar agama, bukan melanggar Quran, bukan melanggar hadis, no pemawon kebaikan kalau dikerjakan kemudian ditiru oleh orang setelahnya, maka termasuk pahala jariyah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah
Barang siapa yang membuat hal baru di dalam Islam, tapi hal tersebut baik menurut agama, Quran tidak melarang, hadis tidak melarang, falahu ajru, dia dapat pahala, wa ajru man amila ba'dah, dan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut setelahnya. Ini untuk pahala jariah. Dosa jariah ini sama, maaf. Pertama kali yang buat pakaian sing mboten genep sinten? Ngertos pakaian sing mboten genep? Pakaian sing urung ono jahitane urung popok. Siapa yang buat? Mungkin sudah mati. Ya, tapi maaf. Bisa juga loh Pak. Nah, kena dosa jariahnya. Ada orang niru, pakaian bagus dibikin. Sana niru, situ niru semuanya. Loh, padahal satu tok yang membuat, efeknya semuanya kembali kepada orang tersebut. Kayak masalah pembunuhan yang sekarang ada di mana? Di Palestina. Mudah-mudahan Allah jaga Palestina dan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu Qabil yang membunuh pertama, membunuh Habil, adiknya atau kakaknya, dosa. Sekali tok dia bunuh, satu jiwa tok dibunuh. Tapi semua pembunuhan dimanapun berada, jariah dosanya Qabil pun juga mendapatkannya. Itu namanya jariah dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk hal yang sekarang kadang-kadang viral itu konten atau mungkin tontonan atau mungkin apalah, mungkin tulisan atau mungkin ucapan atau mungkin apa yang di situ tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, ditiru oleh orang, juga termasuk jariah dosa. Apakah boleh sholat wajib diqadha? Ya wajib diqadha. Sholat wajib diqadha, wajib diqadha kalau ditinggalkan. Ada orang meninggalkan subuh seandainya, hukumnya wajib diqadha. Nggih, wajib diqadha. Bukan sekedar boleh, wajib diqadha. Ya. Baik itu meninggalkan secara sengaja atau meninggalkan secara udzur, maka wajib diqadha. Ya. Makanya ada keterangan, maaf, nggak ada. Ya. Orang yang paling buruk saat ketemu dengan Allah melebihi orang yang masih ada sisa kewajiban sholat yang belum diqadha. Monggo diqadha sekuat tenaga. Sampai-sampai ulama ahli fikih mengatakan pending dulu sholat sunnah, nggak usah duha dulu, nggak usah tahajud dulu, nggak usah rawatib dulu, selama Anda masih punya sholat wajib yang wajib dahulukan dulu. Dahulukan itu. Nah, dan apakah boleh mengqadha sholat untuk orang tua? Ada orang tua seandainya meninggal dunia, dalam kondisi orang tua tersebut meninggalkan daripada sholat, maka di kalangan para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh diqadha, ada yang mengatakan cukup membayar fidyah, ada yang mengatakan sama sekali bayar fidyah juga tidak, ngqadha sholat juga tidak, karena ini amalan yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Aku maaf kayak saudara tidak, tolong deh qadha wakili, tidak bisa. Aku nggak bisa isyrok, ini ada acara tolong diwakili, nggak bisa. Sholat itu nggak bisa diwakilkan. Enggak, beda dengan haji, beda dengan umroh, itu ada pengecualian dari agama. Tapi kalau sholat nggak boleh diwakilkan. Begitu pula ketika meninggal dunia, itu pendapat yang saya utarakan. Ada yang membolehkan untuk diqadha, monggo. Ada yang pakai mut bayar fidyah, ada pendapatnya. Ada yang mengatakan sama sekali tidak bayar fidyah, juga tidak mengqadha sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Wonten malih? Monggo miknya. Allahumma sholli ala Muhammad.
sering kita alami. Ini bagian kegiatan-kegiatan yang selalu ada dalam umur kita. Ini mengenai status menunggu. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, saya menunggu suatu niatan bulan depan. Itu saya berniat untuk menghadiri pengajian ulama cinta. Yang pertama, menunggu. Yang kasus yang kedua, si B sama-sama status menunggu. Saya bulan depan akan menghadiri acara dangdutan misalnya. Dua kasus yang berbeda. Ternyata takdir menyatakan lain. Malaikat Israel memanggil dia sebelum 1 bulan depan, setelah 15 hari ternyata meninggal. Ini kasusnya seperti apa? Karena Allah itu begitu baik. Apakah yang pertama tadi yang menunggu untuk menghadiri pengajian di bulan depan tetapi meninggal 15 hari kemudian, apakah sudah mendapat pahala sebelum itu dilaksanakan? Sama yang kasus yang kedua, apakah menunggu untuk menghadiri dangdutan sebelum sudah punya niatan untuk hadir, ternyata 15 hari ke depan sama-sama meninggal? Ini kasusnya seperti apa? Ini hubungannya juga dengan umur yang barokah. Gimana trik-trik kita supaya umur kita itu selalu barokah? Kira-kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat bagus pertanyaanipun panjenengan. Nggih. Ada dua istilah, namanya azmun ain zin mim. Ada yang kedua namanya niat. Kalau niat insya Allah kita semuanya sudah paham. Kalau yang pertama namanya azm itu niat dulu tapi pekerjaannya nanti, itu namanya azm. Seperti ini Ki, habis pengajian ini saya pengen isyraq niki, namanya pun azm, bukan niat. Kalau niat itu bersamaan dengan pekerjaan, itu namanya pun niat. Usolli fardhus subhi, niat jenengan ketika pas sholat, itu namanya niat. Nggih, kalau kerentek dulu pekerjaan nanti seminggu, 1 bulan, setahun, itu namanya azmun, kata ulama namanya azmun. Nah, ini dalam hadis, khususnya di hadis Arba'in Nawawiyah, kalau ada orang azm baik ini, ya minggu depan saya ikut ngaji lagi deh, pengen ngaji lagi, niki azm saya. Ternyata wah, ada acara di luar kota pas hari Sabtu, jenengan dapat pahala kontan. Tapi yang jujurnya jangan direkayasa. Yang jujur, atau tadi sudah ada niatan 1 bulan tandanya mau menghadiri pengajian, ternyata Allah Ta'ala punya kehendak lain, diambil rohnya, dapat pahala kontan. Nah, kalau dengan azam ini kemudian nanti orang bisa menghadiri 700 pahala. 700. Nah, maka jenengan dianjurkan memperbanyak azam, niat-niat kebaikan. Bahasanya kalau bermudah, niat-niat kebaikan. Hari ini nih prototake mantun isyraq, nyambung duhanya 8 rakaat. Qur'ane 2 juz. Nggih. Mboten sedekah saem. Niat mawon. Nih, napa malih Pak? Dhuwur jamaah, kudu rawatib qobliyah tak lakoni ba'da, setelah itu baca Quran lagi. Nanti asarnya usahakan jamaah qobliyah dilakukan setelah asar. Itu azam sing kathah niku sedanten, kalau seandainya ada uzur jenengan tetap dapat pahala kontan per azam niat ingkang saya. Nah, dengan ini guru saya Habib Umar itu kalau sudah Ramadan mau habis, khususnya tanggal 30 Ramadan niku langsung nopo
ngasih nasihat kalian santri-santrinya. Ayo sebelum Ramadan habis perbanyak niat untuk tahun depan. Perbanyak sekarang. Ini mumpung Ramadan. Amal dan niat dan azam dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, beda dengan bulan yang lainnya. Jadi niat pengen duha selama 1 tahun, niat pengen isyraq selama 1 tahun, niat pengen jamaah selama 1 tahun, diletakkan di akhir bulan Ramadan. Pahalanya beda. Kenapa? Karena kondisi waktu ingin menikah bulan Ramadan. Lah jenengan sama kita di masjid, ini rumahnya Allah. Azam jenengan, niat jenengan di rumah nanti beda dengan sekarang. Ini tempat ibadah. Jadi berkualitas perlipatan ganda tergantung tempat, tergantung daripada waktu. Jenengan azam niat di hari Jumat, lo beda dengan di hari Sabtu, di hari Ahad. Kenapa? Karena harinya hari Jumat. Wahakala seterusnya. Adapun yang kedua tadi niatannya untuk menghadiri maksiat lah. Ternyata di tengah jalan mati, ya, tidak dihitung tadi azamnya, tidak dihitung sebelum dia melakukan. Ini rahmatnya pengiran. Kalau dikerjakan hanya dapat 1. Oke, kok 700 kali enggak? 1 dong. Ada orang nih seandainya mau niatan maksiat, ternyata mau melakukan takut kepada Allah, la ilaha illallah, ini maksiat. Tadi niat buruk, karena dia takut kepada Allah ditinggalkan, diganti pahala sama Allah. Loh, niki indahnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki uniknya Allah. Padahal sudah jelas mau maksiat, baru mau mengerjakan takut kepada Allah, akhirnya ditinggalkan, nggak dapat apa-apa. Justru nggak dapat dosa, justru diganti taat oleh Allah. Kalau seandainya melakukan hanya dihitung 1 dosa, beda dengan tadi kemaksiatan. Beda dengan tadi ketaatan. Kalau azam walaupun nggak nyampe diamalkan, maka tetap dihitung pahala. Kalau diamalkan dilipat gandakan 70 sampai 700 sampai bilangan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini pertanyaan, monggo jenengan kata hake azam, kata hake niat ingkang saya. An-niyatu tablughu ma la yablughuul amal. Niat itu adalah hal yang bisa mencapai daripada pahala, apapun pahala yang tidak bisa diraih dengan pekerjaan. Sering saya sampaikan, jenengan hadir pengajian, jenengan perbanyak niat-niat ingkang sae. Walaupun cuma 1 majlis tok, tapi niatnya kata, hasilnya pun juga kata. Niki azim loh, beda dengan niat loh, tolong dibedakan. Karena kalau badai cerita unik ini. Di zaman dahulu ada 2 saudara. Yang satu maksiat 20 tahun, yang satu taat 20 tahun. Maksiat tok 20 tahun, berada di bawah, lantai bawah, sing saudaranya itu taat selama 20 tahun. Nah, datang setan bisiki sing taat, dan umur cuma sekali kau gunakan untuk lebih capek. Sekali-kali maksiat loh, enggak tambah taat. Sekali-kali ngomong, sekali-kali maksiat. Icipono maksiat, nanti kamu lebih semangat ibadah. Niat pengen maksiat, beda dengan azam loh. Nek niat ini mengerjakan seketika itu. Niat pengen maksiat. Saudara yang di bawah, lantai bawah, dapat rahmat dari Allah. Ngomongnya kan, awakmu sampai yang lehe awak 20 tahun atau hampir pangeran. Hidupmu cuma mabuk maksiat, kapan tobat? Terus saudaramu itu dengan atas nikmat tobat, ada niatan untuk tobat. Yang ahli tobat ingin turun nemoni adike nopo kakake dengan niat maksiat, sing di bawah pengen naik dengan niatan untuk tobat. Di tengah jalan kepleset, mati kedua-duanya. Siapa yang ahli surga?
yang ahli maksiat. Siapa yang neraka? Sing ahli doa. Apa penyebabnya? Karena niat jelek. Tapi sudah niat. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Kalau kita cekap, nyuwun bantuan Fatihah kagem jamaah kita Majelis Alia, jamaahipun Yai Rafiq Bagus Salam ini menika almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Imam Mujahid meninggal dunia mungkin beberapa hari kemarin. Tiang ini ku sergap jemaah, sergap ngaji, ramah tamah, murah dengan senyum, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan petamanan surga, dan rohnya insya Allah dikumpulkan oleh Allah ke dalam rohnya para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Malam tadi Muhammad Soki bin Soleh.